سبيل الدموع سبيل مريح أنا يا صاحي كي. Siap, kita mulai, ibu-ibu sedayana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah yang ada di rumah dan yang ada di Pesantren Tahfidz Hamalatul Quran. Alhamdulillah pada pagi ini, waktu duha ini, kita kembali bisa berkumpul dalam keadaan sehat, baik secara offline maupun secara online. Insyaallah pada pagi ini kita akan belajar kajian Fahmu Al-Quran, kajian Paham Al-Quran. Ini kajian ini adalah kajian yang biasa dikaji setiap hari Kamis jam 10 pagi di PDAI, Pendidikan Dasar Agama Islam di Antapani, yang biasa di Masjid Al-Musyawirin. Kali ini kita di rumah masing-masing. Jadi ibu silakan tinggal menyimak. Bisa sambil gogoleran, ya bu ya. Bisa sambil ngopi, kumaha ibu. Nu penting mah nanti pas ditaros ngejawab, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau di Al-Musyawirin kita sudah sampai surah Al-Ghasyiyah. Tapi sekarang edisi libur corona ini, edisi kajian online ini, kita akan flashback. Kita akan murojaah ke surah awal lagi, yaitu kita akan mengkaji kembali surah An-Nas. Silakan ibu-ibu, ya, mudah-mudahan masih pada hafal terjemahnya. Kita akan mengkaji surah An-Nas. Surah An-Nas. Surah apa? An-Nas. Kajian kita hari ini namanya kajian Fahmu Al-Quran, kajian Faham Al-Quran, sedikit demi sedikit. Ya, ini live streaming lewat Facebook. Ya, nanti mudah-mudahan kajian ini bisa dimasukkan ke dalam YouTube. Di ibu tinggal like saja Facebook sama YouTube-nya. Tadinya mau live lewat YouTube, tapi syarat streaming YouTube itu harus ada 1000 subscriber. Sedangkan saya mah atau apalah artinya saya. Aku mah apa atuh sih. Cuman bubuk ranginang ya bu ya. Jadi belum bisa live streaming lewat YouTube karena kendala kameranya harus bagus. Yang kedua harus ada 1000 subscriber. Jadi nanti insyaallah hasil kajian kita hari ini saya akan masukkan ke YouTube. Nanti ibu-ibu bisa membantu untuk mensubscribe supaya nanti suatu saat nanti bisa live streaming lewat YouTube, supaya tidak ada syarat-syarat dari pihak YouTube-nya untuk di kemudian hari. Gitu. Oke, ibu-ibu siap? Kajian Fahmu Al-Quran, bahagia bersama Al-Quran. Sekarang kita surah An-Nas. Quran surah An-Nas. Ibu di sini nggak lihat wajah saya, ibu, karena memang sengaja bu lihat tulisannya saja yang ada di layar ini bu. Kelihatan bu? Ya, kajian Fahmu Al-Quran i'rob nanti biasa seperti di kelas, seperti di masjid ya, kita i'robkan, kita terjemahkan dan kita bahas tafsirnya sedikit demi sedikit. Oke. Kita bahas sedikit demi sedikit. Al-Quran surah An-Nas ayat pertama. Al-Quran surah An-Nas ayat pertama. Alhamdulillah kita ditemani oleh santri-santri yang luar biasa dan biasa di luar, ya, untuk menemani santri-santri yang menghafal Quran sambil belajar bersama, sambil mengobati kegalauan dan kerinduan kepada rumah. Ya,
Seperti biasa, sebelumnya kita mulai dulu. Kita baca surah An-Nas bersama-sama. Dengan lagam Bayati udah diajarin belum? Nama pesantren? Melenceng. Dengan lagam kumadinya ya. Silakan baca dulu bersama-sama. Harus tajwidnya diperhatikan. Ibu juga di rumah yang nonton bisa ikut membaca surah An-Nas. Ya, pasti sudah pada hafal, tapi ingat panjang pendeknya dan gunanya. Siap? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, tadi gunahnya kurang neken sedikit. Jadi gunahnya harus ditahan berapa rakaat? Berapa rakaat? Rakaat harokat. Nah, berapa harokat? 2 harokat, 3 harokat. Qul a'udzu. Ya, jangan a'udzu. Ya, nanti bedanya a'udzu dan a'udzu beda fatal. Oke, kita lanjut masuk ke i'rabnya, Bu. Masuk i'rab surah An-Nas ayat 1. Jadi setelah kita baca sesuai dengan tahsin yang sudah dipelajari, kemudian kita akan bahas i'rab Al-Qur'annya di ayat 1 ini. I'rab surah An-Nas ayat pertama. I'rabnya. Qul a'udzu birabbin nas. Lihat. Ini ada berapa kata? Bu, ada berapa kata, Bu? 5. Di rumah ada berapa kata? Coba lihat ada berapa kalimat. Ingat, kata dalam bahasa Arab adalah kalimat. Ada berapa kalimat? 5. Ada berapa kalimat? 5. Ibu-ibu ada berapa kalimat? Ada? Bu, berapa, Bu? 5. Yang pertama? Cool. Lihat ke layar ini aja. Yang kedua? A'udzu. Ketiga? Keempat? Kelima? Jadi kul a'udzu bi rabbi an-nas. Jadi ada berapa kalimat? 5 kalimat. Yang di rumah, ya, yang nonton di rumah bisa jawab dengan komen di kolom komentar. Ya. Ibu-ibu jawab, Bu, komen tong di jero hate bisi jadi jerawat. Ibunya jawab aja, Bu. Nu penting tarik. Tenanawan leres oge daripada jempe salah. Mending tarik. Oke. Ibu lihat kul a'udzu birabbin nas. Nah, itu ya berapa kalimat tadi? 5. Kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbin nas. Ya, Ibu jawabnya jangan di WA ya, Ibu di grup, jangan di grup. Ibu jawabnya di komentar saja. Ya. Bu Tuti jawabnya di grup, Bu. Di Facebook, Bu. Jangan jawab di grup WA. Oke.
Qul a'udzu bi rabbin nas. Ada berapa kalimat tadi? 5. 5. Ya. Sekarang qulnya. Qul isim fi'il huruf. Fi'il madi mudhari amr. Amr, fi'il amr. Ini yang belum dipelajari ya, Bu ya. Fi'il amr yang berasal dari fi'il yang ajwab. Ya, ini teh termasuk fi'il ajwab, Bu. Nanti kalau belajar ilmu shorof ada fi'il-fi'il yang ada huruf ilatnya. Nanti itu ada pelajaran tentang syarab. Di sana ada bina misa, ada bina nakis, ada bina ajwab, multawi, lafif, dan lain sebagainya. Dan kul ini adalah fi'il amr yang sudah kita pelajari di kelas, ya. Itu fi'il amr yang selalu diawali oleh hamzah wasol. Sedangkan kul ini nggak ada hamzah wasol. Tapi kita tahu di akhirnya ada sukun. Maka kul adalah fi'il amr. Berarti kalau fi'il amrnya sukun, ini fi'il amr untuk mufrad muzakkar, seorang tapi laki-laki. Kul. Nah, makanya kalau dalam bahasa Arab, kul itu artinya katakanlah. Tapi kalau kulnya pakai ka, kul. Kalau kul itu artinya makanlah. Kul kata Nabi, kul biyaminika. Kul pakai kaf, bukan pakai kof. Kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Jadi kalau ibu baca kul pakai ka, itu artinya makan. Makanlah. Gitu. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Kul, makanlah. Jadi salah baca itu salah arti. Jadi kalau ibu bacanya kul itu artinya makanlah. Tapi kalau ibu bacanya kul itu artinya katakanlah. Ya, jadi jangan salah baca. Ya, lagi kalau baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, tapi kalau bacanya kul, makanlah dia Allah. Kok Allah dimakan ku ibu? Jadi salah baca, salah arti. Jadi kul, ingat fi'il amr ya Bu. Kul fi'il amrin. Ini fi'il amr yang belum terjadi, tapi i'rabnya sama. Walaupun dari segi wazan, ini kul ini belum dipelajari, tapi i'rabnya sama. Ya. Nanti bisa dicek di buku Shorof Ahasan. Ya Bu ya. Yang seperti ini Bu. Mudah-mudahan di bumi gaduh. Kayak ada di bab ajwab. Ya. Shorof Ahasan Bu. Ya. Nanti ada di bab ajwab. Mudah-mudahan nanti suatu saat nanti jika waktunya tiba kita bisa belajar tasrif atau shorof. Ya kan selama ini belajarnya i'rab, gabungan antara nahwu dan shorof tapi tidak spesifik. Insyaallah fima ba'd sanadus hadis dirasah. Oke, kita lanjutkan. Kul adalah fi'lu amrin. Nah, yang namanya fi'il harus ada hukumnya wajib. Mencari fa'il itu berapa langkah ibu-ibu? Ibu-ibu mencari fa'il berapa langkah? Berapa langkah? 3. Tapi khusus untuk fi'il amr itu mencarinya 2 langkah. Ya, kalau fi'il madi, fi'il mudhari, setelah menemukan ada fi'il madi dan fi'il mudhari pasti cari fa'il 3 langkah. Lihat domir yang nempel, langkah pertama. Langkah kedua, lihat isim yang marfu, yang domah. Kalau tidak ada mustatir. Itu kalau fi'ilnya fi'il madi dan fi'il mudhari. Tapi kalau fi'il amr, cuman berapa langkah, Bu? Cuman 2. Lihat yang nempel, awina, aliful isnain, wa jamaah, ya mutabah, nun inas. Kalau tidak ada, baru mustatir. Ya, nanti yang mustatir itu ada 2. Ada mustatir jawajan, ada mustatir wujuban. Ada yang boleh, ada yang wajib. Yang boleh ada
dua, boleh nampak, boleh nyumput, yaitu huwa dan hiya. Kalau yang wujuban ada 3, ana, nahnu, anta. Untuk di fi'il amr yang nyumput cuman anta saja. Karena fi'il amr itu khusus untuk mukhatab, orang yang diajak bicara, mukhatab. Gak mungkin kita merintah kepada orang yang gak ada di hadapan kita. Maka fi'il amr itu biasanya digunakan untuk mukhatab, orang yang ada di hadapan kita. Kul, katakanlah olehmu Muhammad. Jadi fa'ilnya mustatir, karena nggak ada yang nempel. Nanti ibu ngirim seperti ini, Bu. Nah, ini sudah dipelajari di kelas. Ya, di mana-mana sudah dipelajari beberapa kelas. Yang belum dipelajari, jangan khawatir. Yang belum pernah belajar fi'il amr ini, nanti ibu dan teman-teman semua bisa cek di pelajaran i'rab. Ya, jadi yang belum sampai materi ke sini, nanti insya Allah mudah-mudahan di YouTube bisa berlanjut kajian i'rab Al-Quran secara online lewat materi-materi di YouTube. Insya Allah, jika waktunya tiba, jika Allah mengizinkan, ya, insya Allah. Ibu lihat, ini i'rabnya seperti ini, Bu. Kul fi'lu amrin mabni ala sukun, tetap atas sukun. Nah, gitu i'rabnya. Karena kan sukun ujungnya. Fi'lu amrin mabni ala sukun la ma'alalahu minal i'rab, tidak punya jabatan dalam i'rab. Karena fi'il amr enggak punya jabatan, fi'il madhi juga sama. Jadilah la ma'alalahu minal i'rab. Gitu. Butuh apa? Butuh fa'il. Butuh hukumnya wajib. Gitu. Mana fa'ilnya? Mustatir, karena nggak ada yang nempel. Tadi saya katakan fi'il amr 2. Kalau nggak nempel berarti mustatir. Mana fa'il mus? Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya itu domirun, sebuah domir, mustatirun yang nyumput, fihi di dalamnya. Hukum nyumputnya wujuban, wajib. Takdiruhu anta, yang nyumputnya adalah anta. Gitu, Bu. Ya, masih ingat ya. A'udzu sekarang, ta'a'udzu. Ini isim fi'il huruf. A'udzu isim fi'il huruf. Fi'il apa, Bu? Fi'il mudhari'. Nah, ini sama fi'il mudhari' yang belum dipelajari dari segi wajan. Tapi ini fi'il mudhari' karena ujungnya dhammah. Marfu, karena marfu, Bu. Karena ada huruf mudhara'ah, ya, a. Ya, ini yang sudah kita pelajari baru 3 wajan, yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu. Nah, ini karena fi'il mudhari'nya dalam segi tasrif belum dipelajari. Nanti bisa dicek di buku tasrif. Tapi kita tahu bahwa a'udzu adalah fi'il mudhari'. Tahu dari huruf mudhara'ah, muraqabah, mudhara'ah. Huruf ciri fi'il mudhari'. A'udzu ini fi'il mudhari', huruf hamzah. Ini fa'ilnya regreg, Bu. Pasti nyumputnya gini. Jadi dulu diterangkan bahwa huruf mudhari' itu ada 4, alif, hamzah, nun, ya, ta, disingkat anita. Maka kalau fi'il mudhari' diawali huruf anita, fa'ilnya kalau nggak ada yang nempel, nggak ada yang marfu, mustatir. Tapi khusus untuk yang diawali oleh hamzah dan nun, maka pasti fa'ilnya mustatir. Pasti mustatir. Ya, bisa mustatir jawabnya untuk wujuban. Kalau a berarti yang nyumputnya anak, dan anak itu termasuk yang wujuban, sama seperti anta. Kalau yang jawajan huwa dan hiya. Kalau yang wujuban, ingat ada 3, anta, ana, nahnu di fi'il mudhari'. Ini karena huruf mudhari'nya hamzah, maka yang mustatirnya ana. I'rabnya seperti ini, Bu. Baca bersama-sama. Fi'lun mudhari'un, dia adalah fi'il mudhari', marfu'un, dalam keadaan marfu. Kenapa marfu?
litajarudi anin nasibi wal jazmi, karena tidak ada huruf yang menasabkan, wal jazmi dan huruf yang menjazmkan. Wa alamatu rafihi, dan ciri marfunya itu domatun dohiratun fi akhiri, domah yang nampak di akhirnya. Mana fa'ilnya? Ya mustatir, tadi sudah diterangkan karena nggak ada yang nempel, dan pasti kalau fi'il mudhari'nya diawali hamzah pasti nyumput. Wa fa'iluhu, sedangkan fa'il pelakunya itu domirun mustatirun, domir yang nyumput, fihi di dalamnya wujuban, wajib nyumput. Takdiruhu, takdirnya itu adalah ana, yang nyumputnya adalah aku. Makanya kita terjemahinnya aku berlindung. Kalau pakai nun, na'udzu, kami berlindung. Na'udzubillah, cik ibu teh. Na'udzubillah min dalik. Eta mah kami, lamun na'udzubillah mah. Lamun aku a'udzubillah, lamun dia ya'udzubillah. Kalau anta sama hiya perempuan, ta'udzubillah. Ini mah a'udzu. Ya, aku berlindung. Bi, isim fi'il huruf. Jawab. Huruf naon? Mabni tidak? Mabni ala naon? Mabniun al kasri la malalahu minal i'rab. Enggak punya jabatan la malalahu i'rab. Itu Bu. Rabbi setelah huruf jar jadi apa? Rabbi jadi ismun majrurun bil ba'i. Naon cirina? Wa alamatu jarrihi kasrotun dohiratun fi akhiri. Kenapa tidak ada alif lam tanwin? Wa huwa mudhof. Disebut, gitu kan? Disebut isi majur karena terletak setelah huruf jar. Disebut mudhof karena tidak ada alif lam tanwinnya, rande. Itu. Ya. Disebut isim majrur karena ada huruf jar. Jadi robbinya ismun majrurun, kenapa tidak ada alif lam tanwin, wa huwa mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Mana mudhof ilaihnya? An-nasi. Nah, ini mudhof ilaih ya. An-nasi mudhofun ilaih. Majrurun, Bu ya, mudhofun ilaih majrurun bil mudhof dim wa alamatu jarihi kasratun dohiratun fi akhiri. Mudhof lagi jangan karena ada alif lam, karena syarat mudhof tilamwin, tidak ada alif lam dan tanwin. Terus ini i'rabnya gini Bu, i'rab lengkapnya ya, satu ayat surah An-Nas ayat pertama ini i'rabnya lengkapnya seperti ini. Jadi coba Ibu nanti di i'rabkan di rumah, disamakan yang di karpetan ya Bu. Samakan dan di karpetan. Terus nanti bagi ibu-ibu atau rekan-rekan ikhwan bapak-bapak di rumah yang belum dipelajari, ini kan di kelas i'rab yang belajar sama saya banyak yang belum dipelajari, mungkin jangan khawatir, nanti kita akan dipelajari di kelasnya masing-masing. Atau bagi tolak aja. Atau bagi yang belum sama sekali belajar i'rab, jangan khawatir, jangan ruas. Ya, ini karena memang kalau di kelas biasanya belajar i'rabnya sedikit-sedikit dulu, nggak langsung banyak seperti ini. Biasanya cuma satu kata dulu, nggak panjang seperti ini. Jadi setiap belajar i'rab, materinya sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, bukan jadi lengit atau rumit ya Bu ya. Insyaallah. Jadi bagi yang belum belajar i'rab, cukup disimak saja nanti di episode belajar i'rab dari awal. Nanti saya akan share tentang belajar i'rab dari awal di YouTube Muhammad Rifan. Ibu saya cek aja di YouTube nanti. Insyaallah kalau waktu sudah mengizinkan. Ya, subscribe Bu. Terus terjemahnya Bu. Ya, di sini juga ikuti. Terjemah surah An-Nas. Tadi i'rabnya, sekarang terjemahnya. Ya, sekarang terjemahnya Bu, lihat. Terjemahnya. Ya, kita lihat. Ini terjemahnya. Qul a'udzu
birabbin nas. Terjemahnya, qul a'udzu birabbin nas. Aku katakanlah aku berlindung kepada Rob manusia. Rob manusia. Biasanya Rob itu suka diterjemahkan dengan Tuhan. Tapi di sini saya terjemahkan Rob saja karena Rob itu nanti maknanya luas, bukan hanya sebatas Tuhan, gitu ya. Bukan gitu. Qul a'udzu birabbin nas. Baca bersama-sama. Bareng tuh 2 3 ayat terus terjemah. Tuh 2 3. Apa artinya? Nah, itu terjemah secara global, ya, secara keseluruhan. Coba lihat, kul, apa artinya? Berkata. Katakanlah, kul. A'udzu. Aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. A'udzu ini kalau bacanya a'udzu pakai da, bukan pakai za, maka artinya aku kembali, aku pulang, atau aku menjenguk, gitu kan. Aku pulang kepada Tuhan, berarti paeh tamahnya maut. Jadi kalau bacanya a'udzu billah itu artinya aku pulang kepada Allah. Aku kembali kepada Allah. Tapi kalau bacanya a'udzu itu artinya aku berlindung. Jadi salah baca, salah arti. Jadi jangan bacanya jangan a'udzu tapi harus a'udzu. Za pakai za. A'udzu gitu. Ya baru artinya aku berlindung. Kalau pakai da artinya aku kembali. Lanjut. A'udzu. Bi. Apa artinya? Kepada. Bi apa? Robbi. Apa Robbi? Rob. Bukan Tuhan saja, tapi Rob nanti dibahas di bab tafsirna ayat di setelah ini. Ya apa? Robbi? Rob. Robbi Rob. Nasi. Manusia. Kul katakanlah, a'udzu aku berlindung bi kepada Rob. Tuh, Rob Anas manusia. Ya Rob gitu kan. Kemudian lihat perhatikan jawab anak-anak di sini. Tuliskan, sebutkan Arabnya. Sebutkan ya, Arabnya ya. Tarik. Katakanlah apa Arabnya? Qul. Terus. Terus. Bi itu bisa kepada, bisa dengan, bisa terhadap, nanti sesuai dengan siakul kalam. Redaksi kalimat. Terus. Terus. Gitu ya. Lagi deh. Oke. Percepat. Terus? Ya, pasti udah hafal, ada surat Anas mah udah familiar. Baca terjemahnya. Kalam. Manusia. Apa artinya a'udzu? Kul. Nas. Rob. Bi. Kul. A'udzu. Bi. Rob. Nasi. A'udzu. Bi. Rob. An-nasi. Itu a'udzu an-nasi. Kul.
Apa artinya auzu? Ya. Ya. Lanjut. Nah, sekarang tulis Arab dan terjemah. Jadi kalau di masjid ya, di sama ibu-ibu sok kasih makalah. Jadi bisa nulis ibu-ibu. Sini mah kalian nanti nulis sendiri. Biasanya ngeprint, Ustaz udah ngeprint, terus Ustaz di narulis ibu-ibu. Ya hebat lah. Di dia mah nulis curhat ya. Apa yang pertama ini? Artinya? Kedua? Artinya? Kepada Robi Anas Terus? Manusia. Apa berkata asli? Dicas yang kayaknya? Apa tuh? Muti apa? Ai? Ulangi deh sekbar. Seorang-seorang. Ai. Tinggal. Katakanlah Allah aku berlindung di pada Rob Anasi manusia. Muti. Iqra. Baca tadi sampai di mana? Oh. Katakanlah aku berlindung di kepada Rob Anasi. Dah. Sekarang tafsirnya, ayat pertama, tafsir singkat, tafsir surah An-Nas. Ibu-ibu bisa disimak di rumah, ada tafsirnya surah An-Nas. Ayat pertama. Ini tafsirnya Bu, Gundul. Ya biasa kita belajar Arab Gundul di kelas juga Bu, di masjid. Jadi kembali kita mengkaji Arab Gundulnya, ibu-ibu sudah pada bisa meureun. Mudah-mudahan ya, di sini udah pada harebat meureun ya Bu ya. Tafsir kalimat, tafsir kata-kata ya. Tafsir kalimat. A'udzu ya. A'udzu artinya ai. Apa macamnya Bu? Coba baca. Ai terus naon maca naon ya? Itu baca Arabna naon? So. Tong diterjemahkan, so dibaca weh. 1 2 3. Ai. Terus ai tebak-tebakan merenya. Ai ahsunu wa astajiru. Jadi macana ai ahsunu pendek wa astajiru. Jadi a'udzu ai ahsunu wa astajiru. Apa arti dari a'udzu? Senang itu. A'udzu itu artinya ai ahsunu wa astajiru. Apa artinya? Ai ahsunu wa astajiru. Kalau diterjemahkan tadi a'udzu apa? Aku berlindung. Maksud berlindung bagaimana? Kan kita suka nyebutin a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan Rob manusia. Maksudnya ai ahsunu. Ahsun itu artinya aku membentengi. Apa? Membentengi. Jadi nanti ibu di rumah dan santri-santri di sini kalau mau belajar kamus, nanti ada kamus di sini di komputer atau di HP bisa lewat di kalau di HP tinggal di download kamusta. Nggak ada kamus di sini ya.
Nanti kalau di kamus Ibu gampang, Ibu tinggal belajar aja, cari aja dari fi'il madinya, dari wajan fa'alanya itu, atau kata dasar fi'il madinya yang jadi Ibu gini ya, nanti diklik ini asonu, terus di copy, nanti keluar di aplikasi kamusnya, atau Ibu dan teman-teman bisa lihat di kamus yang di HP, di kamus banyak di Play Store. Tuh lihat, hasuna yahsunu. Nah, ini doma. Tuh, lihat. Jadi kalau di sini doma, tuh lihat. Tuh. Hasuna yahsunu, atau macanya ahsona yuhsinu. Gitu. Ahsona yuhsinu. Tadi ya bacanya bisa ahsunu, mengokohkan diri, atau ini membentengi. Hasona ahsona berarti macanya ahsona yuhsinu. Berarti kalau tadi dibacanya yahsunu, ahsunu, aku mengokohkan, aku kokoh. Tapi kalau bacanya hasona atau uhassina, uhassinu, ini macanya ini yang lebih cocok dilihat dari kamus ya. Kita belajar buka kamus tadi ya. Maka kalau ingin menerjemahkannya membentengi, maka Ibu nanti lihat di kamusnya. Ini berarti fi'il mudhore yang fi'il mudhore yang 4 huruf. Ahsona. Berarti kalau ahsona macana uhsinu. Fi'il mudhorenya uhsinu. Yuhsinu berarti uhsinu, atau hasona yuhassinu berarti tadi. Maka dilihat dari kamus, kalau mau nerjemahinnya membentengi, maka nanti Ibu bacanya uhassinu atau uhsinu atau uhsinu, artinya aku membentengi. Wa astajiru, apa arti astajiru? Ini fi'il mudhari juga, payanya ana. Ahsanu uhsinu payanya ana, astajiru fi'ilnya ana. Apa arti astajiru? Harus cari di kamus ya. Dari kalimat kata dasarnya fi'il madinya yang 5 huruf, istajaro. Ini kalau nggak salah, istajaro. Ya teman-teman di rumah, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa lihat dari istajaro. Di kamusnya istajaro. Tuh. Maka istajaro di kamus tuh. Ini fi'il madinya bermakna istigosah, yaitu meminta perlindungan. Maka nanti terjemahnya berarti di sini ya, astajiru ini ya ibu-ibu, astajiru ini berarti maknanya, setelah lihat kamus, Bu bisa di-download kamusnya nanti, atau lihat kamus di buku, ada kamus Al-Munawwir ya. Berarti astajiru ini artinya meminta perlindungan. Jadi kalau kita baca a'udzu, itu artinya aku membentengi diriku dan aku meminta perlindungan bi Rabbinas, kepada Rabb Nas. Gitu ya. Gitu cara membuka kamusnya. Bi Rabbinas, kepada Rabb Nas. Ya. Rabb Nas. Rabb Nas itu berarti Rabb manusia. Yang dimaksud dengan Robnas apa? Kholikihim. Macanya kholiki. Jadi badal dari Robbi. Atau bisa macanya kholiku. Jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Kholikuhum wa malikuhum. Ya. Tapi di sini saya bacanya badal aja, Bu. Kholikihim wa malikihim. Maliki maktub kepada kholiki. Kholiki badal kepada Robbi. Dibacanya bi Robbinas kholikihim wa malikihim.
Yang dimaksud dengan Rob di sini adalah Khalik. Khalik yang menciptakan mereka, manusia, wa malikihim. Malik itu artinya yang memiliki, yang memiliki atau menguasai. Lihat di kamus. Bu, lihat di kamus. Bu, tulis aja Malik tuh, keluar di kamus. Malik. Tuh. Pemilik yang menguasai, Malik yang memerintah. Ibu cek nanti. Yang memiliki, yang menguasai. Ini cara buka kamus ya, Bu. Saya ajarin nanti di rumah. Ini simpel banget aplikasi kamus Arab 30 ini. Jadi Ibu karena sudah bisa i'rab di rumah. Nanti kalau ada bahasa Arab, Al-Quran, apakah itu yang jabrik di Quran atau yang gundul? Gampang, nu jabrik tinggal ngajenggutan, Bu. Nu gundul tinggal nekean. Jadi bahasa Arab mah sangat mudah kalau sudah bisa mah, pasti. Jadi gitu, Bu. Malik itu artinya pemilik. Maka di sini di tafsir Aisarut Tafsir sama tafsir Al-Maroghi diterjemahkan Kholikihim, yaitu pencipta mereka, Malikihim, dan pemilik penguasa mereka, yang menguasai mereka. Jadi ketika kita nerjemahin A'udzu birabbinas, aku berlindung birabbinas, kepada Rabb manusia, maksudnya apa? Aku membentengi diri dan aku minta perlindungan kepada yang menciptakan mereka dan kepada yang menguasai mereka, yang memiliki mereka. Lanjutkan, ada tafsir baru dari tafsir yang lain, bukan tafsir baru, tafsir yang lain dari Al-Maroghi. Rabbinas, kata Al-Maroghi, ai, nah di sini ya. Rabbinas ai murabbihim wa munammihim. Nah, ini murabbihim sama badal, Bu. Ya, atau bisa jadi muhbar dari mubtada yang dibuang. Yang ini mah murabbi munammihim wa murai suunihim. Ibu di rumah bacanya nanti, mudah-mudahan nanti saya bisa printkan makalahnya ya, Bu ya. Karena dulu ini waktu belajar surah An-Nas ini belum diprintkan makalahnya. Ai murabbihim wa munammihim, bisa bacanya bisa munami atau munmihim, lebih enak munmihim. Wa munmihim wa murai syu'unhim. Ini ketiga-tiganya, murabbi, munmi, murai, ini ketiga-tiganya dalam keadaan majrur, tapi dengan ciri majrurnya itu ya, yang dengan ciri majrurnya itu kasrotun muqaddaratun alal ya'i mana min duhuriha asiqal. Nah, karena ini isim mankus. Ya, si kasrnya nyumput di atas ya. Berat diucapkan. Ini udah dipelajari di kelas tentang pembahasan isim mankus. Bagi yang sudah dipelajari. Kalau belum ya etama wayahtu wayahna eta. Berarti belum belajar. Tapi jangan khawatir, nanti insyaallah ke depan kita akan belajar tentang i'rab isim mankus. Ai murabbihim wa munmihim wa murai syu'unihim. Imam Al-Maroghi menafsirkan Rabbinas itu yang dimaksudkan Rob, murabbi, yang merabbi. Murabbi itu murabbi di bahasa kita, murabbi yang mendidik, yang membimbing, membina, gitu kan, murabbi. Jadi caranya lihat kamus seperti tadi, ya. Kalau Ibu di rumah mau buka kamus, bisa dibuka juga tadi, Bu. Murabbi, klik, tinggal lihat kamus. Apa murabbi? Klik. Tuh. Oh, murabbi. Di sini ada yang mendidik, mengasuh, Bu. Maka saya terjemahkan murabbihim yang membina mereka, wa munmihim, ya, wa munmihim yang mengembangkan, menjaga, menumbuhkan, munmi teh, menumbuhkan, menjaga, menambahkan mereka, merawat atau menambahkan, mengangkat, wa munmihim mereka, wa murai dan yang memelihara, syu'unihim
urusan-urusan mereka. Kalau satu sya'nun, kalau banyak syu'un, yang memelihara urusan-urusan mereka. Jadi kalau kita baca satu ayat saja, ini sangat luar biasa. Ya, kalau kita di rumah baca qul a'udzu birabbin nas, itu artinya sangat dalam. Pertama, aku berlindung, aku membentengi diri, aku minta perlindungan kepada Rabb, pencipta manusia, penguasa, pemilik, pengatur, pemelihara, perawat, yang menemukan, yang menjaga, yang memelihara urusan mereka. Jadi ini kalimat perlindungan yang sangat luar biasa dari kalimat qul a'udzu birabbin nas. Gitu. Maka kalau ditafsirkan secara global, ini kata Imam Al-Maraghi, ya, Bu. Kata Imam Al-Maraghi, kalau ditafsirkan secara global seperti ini. Tuh. Qul a'udzu birabbin nas, maksudnya apa? Amaro fil madi. Ibu ya, amaro wajan fa'ala, fa'ilnya mustatir. Fa'ilnya mustatir, Bu. Amaro fi'lun madin mabni alal fati. Kayaklah fa'ilnya wa fa'ilun mustatir huwa. Amaro fa'ilnya udah nyebut. Amaro rasulahu, rasulah maf'ul bih, wa mudhof huna domir mutasil jadi mudhof ilaih. An harfun nasbin, yasta'ina fi'lun mudhari'un mansubun bi an. An yasta'ina biman, mannya belum dipelajari, ya, man. Biman yurabbin nasa. Yurabbina fi'il mudhari cuman sikol karena ada ya sukun. Ini karena sikol, fi'il mudhari yang sikol. Biman yurabbin nas bi ni'amihi. Ni'am itu jama dari nikmat. Kalau satu nikmatun, kalau banyak ni'am. Bi ni'amihi. Wa yu'addibuhum. Harusnya yu'addibuhum ini ada ini, Bu. Maaf. Harusnya ada hamjahan. Kita rubah. Di atas wawunya ada hamzah. Mana wawu itu ya? Wa yu'addibuhum, nah, gitu bacanya. Jadi amara rasulahu an yasta'ina biman yurabbin nasa bini'amihi wa yu'addibuhum biniqamihi. Niqam jama dari niqmat, pakai qaf, niqmat. Kalau ni'mah, nikmat, jamanya ni'am. Kalau niqmat, jamanya niqam. Ya, kalau bacanya nikmat, ni'am. Nikmat, niqam. Ya. Kalau nikmat itu nikmat, kenikmatan. Kalau nikmat, niqmat pakai qaf, nikmat itu siksaan, itu hukuman. Kalau mau dibacanya nikmat pakai ain, nikmat itu artinya nikmat. Tapi kalau pakai qaf, niqmat itu siksaan, itu hukuman. Jadi niqmat tambah hukuman. Enggak boleh pakai qaf, tapi pakai ain. Nikmat. Nah, di kita di Indonesia kadang-kadang transliterasinya kadang-kadang suka salah. Jadi niqmat. Ya gitu, Bu. Kita bisa lihat di kamus ya, Bu ya. Oh, lihat. Niqam. Kita lihat kamus. Lihat kamus. Tuh. Niqam. Naqaman. Menyiksa. Membalas. Ini kalau fi'il. Tapi lihat kalau diisimkan pakai tamar butoh. Set. Niqamat al-ghadab. Murka. Amarah. Kalau di kamus satu lagi, di kamus Al-Ma'ani artinya nikmat itu, kalau di sini niqmat, jamannya niqam itu murka amarah. Kalau di kamus Al-Ma'ani artinya siksaan atau hukuman. Jadi kalau bacanya niqmat itu amarah, siksaan. Tapi kalau nikmat itu artinya nikmat, kenikmatan. Jadi, Ibu-ibu, tadi sudah diterjemahkan ini yang sekarang.
Yang dimaksud satu ayat Qul a'udzu birabbin nas dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan amara rasulahu, dia Allah menyuruh, memerintah rasulnya an yasta'ina biman yurabbin nas, agar dia meminta perlindungan, agar dia meminta pertolongan, yasta'ina, nasta'in ya, agar dia meminta pertolongan biman yurabbi, kepada zat yang yurabbin nas, menjaga, memelihara manusia, mendidik, membimbing manusia, bini'amihi, dengan kenikmatan-kenikmatannya, wa yu'adzibuhum, dan zat yang mendidik mereka, yang mengadab mereka, memberikan pelajaran kepada mereka, biniqomi, dengan siksaan atau hukuman-hukumannya. Jadi ketika kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, itu artinya sangat dalam. Aku membentengi diri, aku minta perlindungan kepada yang menciptakan manusia, yang menguasai, memiliki manusia, yang memelihara, mendidik, menjaga, mengasuh, mengembangkan, merawat, memelihara urusan-urusan mereka dengan nikmat-nikmatnya, dan memberikan pelajaran kepada mereka dengan siksaan atau hukuman-hukumannya. Itulah tafsir ya surah An-Nas ayat pertama. Jadi barusan kita sudah belajar tentang bacaan Qur'annya, kita belajar tentang i'rabnya, kita belajar tentang terjemah perkataannya, dan terakhir barusan kita sudah selesaikan tafsir secara singkatnya. Itulah makna yang terkandung dalam surah An-Nas ayat pertama. Terjemahkan terakhir ya anak-anak. Qul, apa artinya? A'udzu birabbi An-Nas. Itulah, insyaallah nanti kita lanjutkan kajian Fahmu Al-Quran ini di ayat yang kedua di episode yang akan datang. Demikian Ibu-ibu, setelah kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Mohon maaf bila kekurangan. Insyaallah nanti program ini yang sedang kita bahas akan saya share di YouTube. Ya, di YouTube Muhammad Rifan. Silakan untuk like dan subscribe. Ya, saya nyebutnya mensubscribe ya, Facebook dan YouTube-nya. Aku demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk teman-teman di waktu iman, ibu bapak semua kalangan, untuk lebih dekat dan mencintai bahasa Al-Quran. Insyaallah. Demikian aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Maaf dengan segala kekurangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.